Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Sesuai dengan apa yang kita rencanakan waktu itu, bahwa setelah suratul Fatihah kita berlanjut ke surat-surat pendek, diawali dengan An-Nas. Surat-surat yang insya Allah antum hafal semua. Jangan sampai antum hafal tapi tidak faham. Karena hakikat ilmu itu apal apa faham? Faham apa apal? Faham. Banyak binatang, burung yang bisa menghafalkan beberapa kalimat, bahkan Al-Fatihah. Antum tahu ya? Apakah dengan demikian burung ini berilmu? Tidak. Tidak. Ya. Karena dia hanya hafal saja, maka orang mengistilahkan di kita ini dengan membiu. Membiu. Ya, seperti burung beo saja. Jangan sampai kita seperti itu. Ada kisah seorang syekh punya burung. Mungkin beo atau kakatua atau apa yang bisa menirukan kalimat-kalimat manusia. Dia diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafal. Dan hampir mirip manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak peduli mau pagi, mau sore, ya, mau siang, mau ada orang, mau tidak, suka-suka dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba ada kucing, mungkin kucing garong ya, kucing buas gitu ya, diterkam burung itu. Ya, baca la ilaha illallah apa tidak si burung? Ya, kan akhirnya mati. Ya, baca la ilaha illallah apa tidak? Tidak. Di saat dibutuhkan, justru dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak pakai ilmu. Dia tidak punya ilmu, ilmunya bukan ke situ. Membiu saja. Ya. Maka jangan sampai ayat-ayat yang antum hafal hanya sekedar hafal. Ya. Apakah seluruh sahabat hafal Al-Quran 30 juz? Jawabnya, tidak. Bisa dihitung. Al-Khulafa Ar-Rasyidin Mahdini yang 4 hafal. Ubay bin Ka'ab luar biasa. Ya, nah, kita bahas waktu itu Nabi selesai mengimami sholat syahar. Kelewatan satu ayat. Beliau sadar, akhirnya beliau sadar bahwa tadi kelewatan satu ayat. Selesai sholat, beliau nyari siapa? Ubay bin Ka'ab. Nggak nyari Abu Bakar, nggak nyari Umar, nggak nyari Utsman, nggak nyari Ali, nggak nyari Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan bahwa yang paling mungkin bacaannya, istilah kita yang paling luar kepala lah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, tapi Ubay bin Ka'ab. Sementara yang paling berilmu, yang paling alim, yang paling bertakwa setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Yang paling mulia Abu Bakar, bukan Ubay bin Ka'ab. Yang paling hafal, yang paling mungkin Ubay bin Ka'ab. Nabi bertanya, kenapa engkau tidak ingatkan aku tadi? Kau tahu kan, aku tadi terlewat satu ayat.
Dijawab oleh Ubay dengan kalimat yang merupakan kaidah nasih mansukh. Apa? Ya Rasulullah, inni dhonantu annaha qad nusikhat. Aku mengira ya Rasul bahwa ayat tadi sudah mansukh. Itu masih ingat mansukh? Ingat ya? Di awal-awal pelajaran dulu kita bahas tentang mansukh dan nasih. Nasih dan mansukh. Ada berapa? Masih ingat? Iya. Ada mansukh ayatnya, lafadznya, tapi hukumnya tidak. Ada mansukh hukumnya, lafadznya tidak. Ada mansukh dua-duanya. Lafadznya hilang, hukumnya hilang. Saya kira sudah lewat pembahasan itu ya. Nah, apakah seluruh sahabat paham Al-Quran? Al-jawab, iya. Iya. Para sahabat paham Al-Quran. Fahamnya tentu bertingkat-tingkat. Ya. Nggak ada sahabat yang tidak paham Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sahabat yang tidak paham ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Nggak ada sahabat yang tidak paham ayat itu. Ya. Bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Nggak ada sahabat yang tidak paham. Lihat dari ini. Profesor, doktor, kiai, haji, tidak paham Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa dimaknai oleh sebagian mereka istaula. Ini menyimpang jauh. Menyimpang jauh dari pemahaman para sahabat. Ambil contoh yang kecil. Siapa? Jariyah. Budak perempuan. Atau anak perempuan. Budak antum tahu jariyah lebih rendah dari pembantu. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, dites oleh Rasulullah, Aina Allah, di mana Allah berada? Bisa jawab apa tidak? Bisa jawab apa tidak? Bisa. Bisa. Ini jauh lebih rendah dari pembantu. Ya. Ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Muawiyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, apalagi Abu Bakar dan Umar. Tapi menjawab, Aina Allah, di mana Allah berada? Benar, tepat. Membikin Nabi ridho dan membikin Nabi mengatakan dia beriman. Mendengar jawabannya fis sama, Nabi mengatakan dia beriman. Nah, Syekh Albani membandingkan jawaban si jariyah ini dengan jawaban Profesor Dr. Al-Azhar Kairu. Umumnya mereka, mayoritas mereka mengatakan Allahu fi kulli makan. Allah ya, di setiap tempat ada Allah. Allah ada di mana-mana. Ya, profesor, doktor, dan di bidang agama. Profesor doktor bukan di bidang ekonomi kedokteran, bukan di bidang agama. Ya. Doktor di bidang hadis, doktor di bidang tafsir, doktor di bidang fikih. Tapi kalah dengan seorang budak. Lebih rendah dari pembantu dalam hal ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berangkat dari sini, tentu antum harus bersemangat untuk tidak hanya menghafal, tapi memahami. Ya. Ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana seluruh surat kecuali At-Taubah atau nama lainnya Al-Bara'ah. Hanya satu ayat itu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum ayat pertama.
Sebagian pendapat nyambung. Ya. Al-Anfal dengan At-Taubah nyambung. Surat ke-8 dengan surat ke-9 nyambung. Yang jelas bahwa kita mencontoh Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti beliau. Ya. Qul, katakan. Ini perintahnya kepada siapa? Khitabnya siapa? Kalau qulu, kemudian kumu, ati'u. Ini kan perintahnya, khitabnya kepada antum, kalian semua. Ini kul. Berarti khitabnya kepada anta. Engkau laki-laki. Ya. Kan dalam hal ini ada 6. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ya, lihat. Hanya untuk memerintahkan orang duduklah. Itu ada 6. Ya. Sementara bahasa kita cuma 1, duduklah. Ya. Pak, silakan duduk. Bu, silakan duduk. Dek, silakan duduk. Dalam bahasa Arab ada 6. Ya. Kalau Pak, silakan duduk, ijlis. Bu, silakan duduk, ijlisi. Ya. Ada 2 ibu-ibu. Ya, silakan. Ada 2 ibu-ibu. Kita bilangnya ijlisa. Ada ibu-ibu banyak, kita bilangnya ijlisna. Bapak-bapak banyak atau bapak ibu banyak, ijlisu. Ya. Itu fi'il amar. Fi'il madhi dahsyat lagi. Ada berapa? 14. 14. Hanya untuk mengatakan duduk. Aku duduk kan? Jalastu. Engkau duduk? Jalasta. Kalian duduk? Jalastum. Kalian perempuan duduk? Jalastunna. 14. Kul. Berarti katakanlah, wahai, ini kan 1 orang yang disuruh. Siapa kira-kira? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ucapkan, katakan, a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung dengan Robnya manusia. Nanti akan dibahas oleh beliau di sini. Ada Robnya manusia, ada Maliknya manusia, ada ilahnya manusia. Ya. Maka sebagian orang membagi tauhid ada 4. Yang kita tahu selama ini kan 3 ya. Rububiyah, terus uluhiyah, satu lagi asma wa sifat. Nah, berdasarkan ayat ini ada sebagian yang menambah satu lagi apa? Mulkiyah. Karena ada Malik di sini. Ini keliru. Ini tidak tepat. Ya. Karena yang dimaksud dengan Malik di sini adalah kepemilikan. Sudah masuk dalam tauhid rububiyah. Ya. Bahkan ini sederhana sekali. Tanyakan kepada orang bodoh. Tanyakan kepada bahkan Abu Jahal, Abu Lahab. Milik siapa? Langit, gunung, matahari, bulan. Abu Jahal, Abu Lahab menjawab milik siapa? Milik Allah. Enggak ada Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, oh milik Silata, milik Uzza. Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab yang kekal di neraka itu, yang diperangi oleh Nabi itu, meyakini bahwa langit, bumi, matahari, bulan, dan seterusnya milik Allah. Diciptakan oleh Allah. Diatur oleh Allah, dan seterusnya. Itu keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab, dan keyakinan itu benar. Dan keyakinan yang benar ini tidak ada manfaatnya. Ya. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan tauhid berikutnya, tauhid uluhiyah. Ya. Tidak bermanfaat bagi Abu Jahal, Abu Lahab. Maka tetap Abu Jahal, Abu Lahab kekal di neraka. A'udhu, adha, ya'udhu artinya apa? Berlindung. Aku berlindung.
Berlindung pada siapa? Berlindung hanya boleh kepada Allah. Berlindung hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh berlindung kepada makhluk, kepada selain Allah. Aku berlindung kepada yang menjaga pohon besar ini. Yang dimaksud bukan Allah, syirik. Aku berlindung kepada penunggu pantai ini, pantai selatan ini. Yang dimaksud bukan Allah, syirik. Ya. Oleh karena itu, karena makhluk ya, makhluk kan, selain Allah kan makhluk. Nyoror Kidul, segala macam itu kan makhluk. Oleh karena itu ada pelajaran besar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Antum sering ucapkan kalimat ini. Aku berlindung dengan apa? A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Maka kalimat Allah, ucapan Allah, firman Allah pasti bukan makhluk. Sebab kalau kalimat Allah makhluk berarti syirik. Berarti Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat doa syirik. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Berarti kalimat Allah makhluk bukan? Bukan. Kalimat Allah bukan makhluk. Ya sama dengan tangan Allah. Makhluk bukan? Ya bukan. Wajah Allah makhluk bukan? Ya bukan. Karena menyatu dengan diri Allah. Wajah Allah, tangan Allah, penglihatan Allah. Menyatu dengan zat Allah. Termasuk ucapan Allah Al-Quran. Injil, Zabur, Taurat. Itu kan keluar dari diri Allah. Menyatu dengan diri Allah. Ucapan Allah itu. Maka bukan makhluk. Seluruh makhluk pasti apa? Pasti titik-titik dari Allah. Apa? Seluruh makhluk, Jibril, Mikail, langit, arsy, makhluk semua itu. Pasti titik-titik dari Allah. Pasti terpisah. Arsy tidak menempel dengan Allah. Jangan difahami, dibayangkan bahwa Allah menempel duduk di arsy seperti saya duduk di atas kursi seperti ini. Itu keliru. Ba'inun an kulli khalqihi. Salah satu sifat Allah adalah terlepas jauh dari seluruh makhluknya. Tidak menempel sedikit pun. Jarak antara Allah dengan arsy entah berapa juta kilometer hanya Allah yang tahu. Secara posisi, ya, bahwa Allah berada di atas arsy. Disebut dengan istiwa. Ya. Maka setiap ada kalimat berlindung dan perlindungan ini adalah gaib, maka harus dan pasti kepada Allah. Ya. Kecuali berlindung minta perlindungan yang sifatnya tidak gaib. Ya. Kalau dia nggak berlindung ke kantor polisi, habis dia dihajar massa. Berarti si dia ini, yang sedang dikejar-kejar massa ini, pencuri misalnya, berlindung di kantor polisi. Syirik apa tidak? Syirik apa tidak? Tidak, karena ini bukan masalah gaib. Ini masalah yang keseharian. Gitu. Sama dengan kita takut dengan ular berbisa, kita lari karena ada orang gila mengamuk misalnya. Takut. Syirik kah? Syirik apa tidak? Tidak. Karena kan bukan gaib. Kita semua tahu bahwa ular berbisa, bahwa orang mengamuk dengan goloknya, ini bisa mendatangkan kemudaratan. Kita takut, kita lari. Syirik? Tidak. Yang syirik kalau kita ketakutan, gemeteran, karena ternyata hotel tempat kita menginap, kebetulan pas di kamar nomor 13 misalnya. Semalaman kita nggak bisa tidur, ketakutan. Ya, karena kamar nomor 13. Ini syirik. Karena kan jelas, tidak hisia. Apa hubungannya nomor 13 dengan celaka? Kalau ular berbisa, jelas.
Kalau orang gila mengamuk, jelas. Gitu. Maka anak kecil berlindung kepada ibunya. Ada warga yang didolimi berlindung kepada aparat, kepada polisi. Tidak syirik. Yang syirik tadi, batu besar, pohon besar. Ya. Untuk hal-hal seperti itu, hanya boleh kepada satu zau yang mengatur, yang merusak. Kan alam ini akan dirusak oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah. Dan sebagiannya sudah hancur. Sebagiannya ya kecil-kecil sudah hancur. Dengan banjir, dengan gempa bumi, dan seterusnya. Banyak negeri-negeri, daerah-daerah, perkampungan yang jangan akan dua kaki dua, gerakannya lebih cepat dari yang melata itu kan. Maka haram kita takut miskin. Ya. Wajib kita berharap pada Allah. Rabbun nas. Ya. Maka ada tauhid rububiyah. Dan ini bukan hal yang baru. Ya. Bahwa tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bisa, itu istilah baru. Dimasyhurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin. Tapi, apakah Rasulullah dan para sahabat meyakini bahwa satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta? Allah lah matikan. Allah lah satu-satunya yang bikin manusia bahagia atau sengsara. Sementara mereka sendiri mengatakan, rukun sholat ada 13. Mana ada Nabi bersabda rukun sholat ada 13? Ya, nggak ada. Itu hasil kesimpulan para imam. Ya, menyimpulkan, memudahkan, bukan mengada-ada. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Pernah Nabi bersabda seperti ini? Tidak ada. Tapi kenyataan memang seperti itu. Itulah kaidah. Kita dimudahkan oleh para ulama. Okay. Kemudian malikin nas. Malik di sini kepemilikan. Jadi yang memiliki manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini dimiliki oleh Allah. Kalau Rabbun nas diatur oleh Allah. Si fulan mancung, si fulan pesek, si fulan berkulit putih, si fulan berkulit sawo matang, hitam, itu semua Rabbun nas, sudah diatur oleh Allah. Dan pengaturan ini wajib diterima. Maka siapa yang tidak menerima, lalu dirubah-rubah, maka terancam merubah ciptaan Allah. Ya. Kecuali rusak. Kalau rusak boleh. Gigi atas, gigi bawah. Gigi atas mestinya kan ke bawah. Gigi bawah mestinya kan ke atas. Ini gigi atas ke depan. Makan juga susah kan? Agak ke depan. Rusak apa tidak? Rusak. Kita bikin, kita perbaiki supaya ke bawah. Bolehkah? Jawabnya, boleh. Ini tidak merubah ciptaan. Ya. Bibir sobek. Bibir kan mestinya 2, atas dan bawah. Ini bibirnya ada 3. Ada atas, bawahnya dibagi 2. Nah, sobek. Apa istilahnya? Sumbing. Rusak apa tidak? Rusak. Maka diperbaiki, dijahit. Bolehkah? Boleh. Ada kisah seorang sahabat yang hidungnya sobek. Kecelakaan atau apa. Lalu ditambal dengan perak. Lalu menimbulkan bau yang tidak sedap. Kata Nabi, coba ganti dengan emas. Lalu ditambal dengan emas. Dan akhirnya tidak menimbulkan yang apa itu, nggak pernah potong rambut tapi nggak panjang-panjang, muter-muter di situ tuh rambutnya, ya. Semuanya nggak rusak, semuanya nggak rusak.
Maka ketika rambut keriting diluruskan, ini merubah ciptaan. Kulit hitam rusak? Tidak. Maka tidak boleh diputihkan, putih dihitamkan dan seterusnya. Kita wajib menerima rububiyah Allah. Kita boleh ganti kalau rusak. Atau memeliharalah dengan cara mandi, disabun, dan seterusnya. Ini kan memelihara kebaikan. Gitu ya. Kenapa? Karena kita ini malikin nas. Allah itu malikin nas. Nas itu kita semua itu milik Allah. Kita tidak boleh melakukan terhadap tangan kita, kaki kita, suka-suka kita. Ya, suka-suka saya, ini kan jari-jari saya, ini kan tangan-tangan saya silatin, ya, tidak boleh. Karena pada hakikatnya itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Ya. Nah, kalau Rabbin Nas, Malikin Nas dari atas ke bawah, yang ayat ketiga dari bawah ke atas. Apa? Ilahin Nas. Ya, ini majrur semua ya. Ilahi, Maliki. Ini karena badal dari Rabbi. Ya. Badal dari Rabbi. Mubdalnya Rabbi. Kalau Rabbun Nas, Malikin Nas itu dari atas ke bawah, artinya perbuatan Allah. Menciptakan, merusak, menjaga, mengatur, ini kan perbuatan Allah. Ilahin Nas, perbuatan manusia. Ketika dikatakan Allah itu ilahnya manusia, maka yang aktif siapa? Allah apa manusia? Manusia. Kalau Rabbun Nas, yang aktif Allah apa? Menciptakan, mengatur, menjaga. Kalau ilahin nas yang aktif manusia, apa? Manusia terhadap Allah, apa? Menyembah, memohon, berdoa, bernazar, berharap, cinta. Ini kan perbuatan kita, perbuatan manusia. Itu harus satu-satunya dilakukan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak berharap kecuali kepada Allah. Ya. Boleh kita berharap si fulan menerima proyek kita, tender kita. Si fulan membeli barang dagangan kita, boleh. Tapi jangan sampai melupakan harapan kita kepada Allah. Ya. Ketika si fulan ini awalnya berkeinginan untuk membeli barang dagangan kita, tapi Allah nggak berkeinginan, ya kejadian apa tidak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, ini wajib kita tanamkan. Terutama kepada para siapa? Para pedagang. Para penjual. Ya. Kehendak Allah mengalahkan kehendak pembeli. Gitu. Maka walaupun kita sumpah demi Allah ini asli, padahal KW. Ya Allah ini, demi Allah ini sudah ditawar 1 juta, padahal belum ada yang nawar 1 juta. Biar dia mau 900. Padahal pasaran cuma 600 misalnya. Lalu akhirnya dia mau beli misalnya. Lalu akhirnya dia mau beli karena kita sumpah. Kita berani sumpah palsu. Demi Allah sudah ada yang nawar barang saya ini 1 juta, akhirnya dia mau 900. Ya. Sebetulnya dia mau membeli 900 itu diawali oleh apa? Diawali oleh kehendak Allah. Allah sudah menghendaki, mentakdirkan, menulis. Ada 4 kan? Di Lauh Mahfud.
bahwa hari itu, detik itu, si fulan pasti beli barang dagangan kita 900.000. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz apa belum? Sudah. Bisakah batal? Nggak mungkin. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Nggak mungkin batal. Memang sudah ditulis di Lauh Mahfuz bahwa hari itu si fulan akan beli dagangan kita 900.000. Dengan demikian, kita sumpah palsu tadi, akhirnya dia mau beli, mestinya kita senang apa nyesal? Iya, mestinya nyesal. Tahu begini kenapa sumpah palsu ya? Kan sumpah udah ditulis bahwa dia pasti beli barang dagangan kita 900.000. Ini luar biasa ya, beriman kepada takdir, beriman kepada tulisan. Ya. Nyesal. Tahu begini kenapa sumpah? Kan sumpah nggak sumpah, sudah ditakdirkan dia pasti membeli barang dagangan kita 900.000. Jadi bukan karena sumpah palsu kita, tapi karena catatan telah mendahului bahwa dia pasti membeli barang dagangan kita. Begitu pula sebaliknya. Kita nggak mau sumpah, takut dosa. Karena memang nggak benar kan? Nah, apalagi antum tahu dalilnya, orang yang sumpah palsu demi melariskan dagangannya, itu nasibnya sama dengan orang yang pakaiannya isbal. Nasibnya kelak sama dengan orang syaikhun zanin. Orang sudah tua tapi masih berzina. Apa? Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dan tidak akan dibersihkan oleh Allah. Artinya dibersihkannya ya lewat siksaan, azab. Ini mengerikan. Ya. Orang yang bersumpah palsu demi melariskan barang dagangannya, terutama setelah asar. Habis asar kan biasanya pembeli sudah jarak. Gitu. Nah, kita tahu hadis itu, kita takut ancaman dari Nabi SAW, lalu kita tidak mau sumpah. Ya, silahkan. Kalau mau beli, enggak ya sudah, saya jual ini 900.000. Kalau mau silahkan, enggak ya sudah. Akhirnya si pembeli ini enggak jadi beli. Enggak jadi beli. Akhirnya barang dagangan kita tidak laku. Ya. Setelah itu, kita kan tadinya mau sumpah nggak jadi ya. Kita senang apa nyesal? Ya. Akhirnya barang dagangan kita nggak laku. Ya. Karena kita mau yang lain pada sumpah lalu laris misalnya. Kita nggak mau, takut dosa. Lalu nggak laku. Nggak jadi dibeli. Kita senang apa nyesal? Senang. Kenapa? Seandainya tadi saya berani sumpah, demi Allah ini sudah ditawar 1 juta tadi pagi. Jadi beli nggak kira-kira dia? Tidak. Itu sudah takdir di Lauh Mahfuz, sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa hari itu si fulan nggak jadi beli barang dagangan kita. Nggak mungkin batal. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat, tinta sudah kering. Dengan demikian bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Kalau kita berani sumpah palsu, bohong, ya, nyuap, segala macam. Demi proyek kita goal, demi tender kita menang, demi dagangan kita laku. Lalu kita berani sumpah palsu, nyuap, segala macam. Bodoh. Bodoh kalau dilihat dari kacamata takdir, rukun iman. Kenapa? Karena suap nggak nyuap, mempengaruhi takdir apa tidak? Tidak. Menyuap tidak akan merubah takdir. Sumpah palsu tidak akan merubah takdir. Yang bisa merubah takdir apa? Doa justru. Kalau ingin takdir kita berubah, doa. Apalagi? Sedekah. Kalau ingin takdir kita berubah, dari sakit 3 bulan menjadi sakit cuma 2 hari saja, atau bahkan tidak sakit, itu dengan sedekah. Kalau ingin takdir kita berubah
dari sebulan dapat rezeki 10 juta menjadi 20 juta, bahkan 50 juta, kita bisa rubah dengan apa? Dengan silaturahim. Ya, itu yang bisa merubah takdir. Adapun nipu, suap, riswah, sumpah palsu tidak bisa merubah takdir. Takdir tetap seperti itu. Apa yang terjadi akhirnya itulah yang ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz. Ya. Maka sampai di sini kalau kita masih bohong, suap, sumpah palsu, bodoh. Ya. Kalau orang Jepang, orang Amerika, orang Inggris, orang Perancis wajar. Mereka kan nggak tahu konsep takdir. Rahasia ini mereka kan tidak tahu. Ya kan? Yang tahu kita kaum muslimin. Dibocorkan oleh Nabi SAW. Mestinya kita lebih jujur dari orang-orang Eropa, Jepang, Amerika. Maka malu kalau mereka jujur, kita nggak jujur. Mereka nggak terima suap, kita terima suap. Mereka nggak mau nyuap, kita nyuap. Malu. Ya. Karena orang nyuap itu pasti ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya akhirat, ya bukan nyuap namanya, sodako. Nah ini, luar biasa kaum muslimin, diberi senjata oleh Allah, dibocorkan oleh Nabi SAW, agar kaum muslimin bisa taat. Sempurna ketaatan. Kemudian, ayat keempat, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas. Waswas saya kira sudah masuk dalam bahasa kita, ya. Waswas. Waswas. Dan ini dari syaitan. Maka jika ada rasa waswas pada diri kita, harus kita hilangkan, walaupun dengan cara yang ekstrim. Gitu. Misalnya setan suka membuat kita was-was dalam masalah air kencing. Sudah kencing, sudah cebok, sepertinya ada yang netes lagi. Kan nggak sah, jelas najis. Semakin kita memperdulikan, setan semakin senang. Dan semakin parah. Ya, kadang-kadang udah sholat, berasa. Kadang-kadang udah sholat, ingat, tadi masih netes dan seterusnya. Maka ini harus dihilangkan. Sebagian aimah menyuruh kita untuk memercikkan air di celana kita. Nanti kalau kita ngelihat basah, ini basah air cipratan tadi. Ya. Jadi intinya harus dihilangkan was-was itu. Ya. Ketika hilang, tidak ada, maka insya Allah akan terus tidak ada. Ketika terus kita perhatikan, ya terus. Semakin senang setan itu mempermainkan kita. Ya. Maka ada sebagian saudara kita yang takbir aja sampai berkali-kali. Allah. Sampai berkali-kali. Ini dibikin was-was oleh setan. Begitu pakai usolli lagi, usolli, Allah, sampai imamnya udah mau ruku. Ya, siapa yang bikin seperti itu? Setan. Bukan kehati-hatian yang bagus, enggak. Ya. Nah, was-was ini tersembunyi, khannas. Sifat was-was adalah khannas, tersembunyi. Maka kan nggak nampak. Ketika ngobrol, ketika berbincang dengan kita, nggak nampak. Begitu pas mau sholat, nampak. Begitu habis wudhu, nampak. Itulah was-was. Rupa bisikan-bisikan. Dan itu syar, keburukan. Dan itulah setan. Setan tidak akan pernah membiarkan manusia, kita ini, berada dalam keadaan senang, lapang, ya, pahala. Setan ingin kita terus berbuat dosa. Dan ketika melakukan ketaatan-ketaatan, setan ingin kita ini
dalam keadaan tidak nyaman. Gitu. Maka beruntunglah antum yang ketika taat kepada Allah nyaman. Ketika taat kepada Allah nikmat. Salat nikmat, baca Al-Quran nikmat, ngaji nikmat, cari ilmu nikmat. Wajib kita bersyukur. Yang banyak dibalik. Ketika salat bawaannya pingin selesai salam. Ketika mau sedekah berat. Ketika duduk di majelis ilmu berat. Ya. Sebaliknya ketika mendengarkan musik, ya, menonton film, ya, merasa nikmat. Kita berlindung kepada Allah, kita memohon kepada Allah diberi kenikmatan dalam ketaatan. Taat kepada Allah sambil menikmati. Gitu. Tidak mudah, dan ini boleh diawali dengan paksaan. Memaksakan diri kita. Ya. Menemani ibu kita yang sudah tua renta, tentu secara zahir tidak enak. Lebih enak kita bercanda dengan anak istri. Ya. Anak-anak kan lucu. Ya. Lebih enak kita bercengkrama dengan teman-teman kita, ngobrol bebas, masa lalu, segala macam. Ya. Ini menemani ibu kita. Yang pendengarannya sudah berkurang barangkali, penglihatannya sudah berkurang, ngomong nggak nyambung. Kita paksakan. Kalau sampai ada kenikmatan, ya, ketika kita mengurus ibu kita yang sudah tua renta, kita wajib bersyukur. Berarti kita dikehendaki baik oleh Allah. Ya. Bahkan sehari nggak ketemu ibu kita yang tua renta, kita kangen. Ini nikmat. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was itu di dada manusia. Maka sekali lagi nggak kelihatan karena di dada. Sama dengan orang yang hafal Al-Quran itu ada di mana? Di dada. Ya. Fis sudur, bukan fis sutur. Gitu. Al-Quran itu di mana? Di dada-dada para sahabat. Di dada para tabi'in. Di tulisan sedikit sekali. Kebalikan sekarang, di tulisan banyak sekali. Di dada kaum muslimin sedikit. Di zaman sahabat, apalagi ketika Nabi masih hidup, barangkali bisa dikatakan 90% lebih. Al-Quran itu di dada Rasul dan para sahabat. Di tulisan sedikit sekali. Ya. Dua-duanya nanti entah tahun berapa, Allah tidak memberitahu lewat Nabi SAW tahun berapa, dua-duanya baik di dada atau di tulisan akan hilang dalam satu malam. Ya. Maka tidak sahih hadis yang mengatakan bahwa akan datang satu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisan saja. Ini hadis tidak benar. Yang benar, di tulisan juga hilang. Bayat, putih. Bukunya masih ada, tapi putih, nggak ada tulisan lagi. Itu hilang dalam satu malam. Sekaligus. Jadi bukan bertahap. Misalnya tahun 2100, Al-Quran tinggal 20 juz, misalnya. Nggak ada. 2200, Al-Quran tinggal 10 juz. 2400, Al-Quran tinggal setengah juz. Lama-lama hilang. Nggak. Sekaligus dalam satu malam. Ya, entah malam apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, hanya Allah yang tahu. Jadi malamnya itu, sorenya itu, sekarang misalnya, masih ada tulisan. Besok paginya sudah tidak ada. Termasuk di dada. Jadi tidak ada satupun manusia yang di dadanya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Bismillah. Bahkan Allah sudah tidak ada. Ya. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Kiamat itu terjadi ketika sudah tidak ada lagi manusia yang menyebut lafaz Allah. Menyebut Allah.
Boro-boro bismillah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Boro-boro. Allah saja sudah tidak disebut oleh manusia. Itulah syirarun nas. Seburuk-buruk manusia ada di situ. Antum masih ingat? Seburuk-buruk manusia ada berapa? Ada berapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seburuk-buruk manusia ada dua. Yang pertama tadi, manusia yang masih hidup ketika kiamat tiba. Pasti kafir, pasti musyrik. Karena kaum muslimin sudah dimatikan dulu. Ya, lewat angin berhembus, ya, lewat ketiak. Dan habis itu mati semua. Yang muslim, yang beriman. Tinggallah yang kafir semua, yang musyrik semua. Itulah seburuk-buruk manusia. Yang pertama. Yang kedua, seburuk-buruk manusia. Juga disebut seburuk-buruk manusia apa? Yaitu manusia yang menjadikan kuburan menjadi tempat ibadah. Padahal disebutkan di situ kubur-kubur para nabi. Kubur nabi dijadikan ibadah, ini haram. Salat di situ, tawaf di situ, baca Al-Quran di situ, bermunajat kepada Allah di situ. Ini syirarun nas, kata Nabi, seburuk-buruk manusia. Padahal itu kuburan para nabi. Apalagi yang bukan kuburan nabi, lebih buruk lagi. Kuburan nabi saja tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Ibadah di masjid atau di rumah, bukan di kuburan. Kuburan tempat orang mati. Adakah keberkahan datang dari kuburan? Tidak ada. Keberkahan itu datang dari masjid, dari majelis ilmu, dari baca Al-Quran, salat, puasa, zakat, haji, sedekah. Keberkahan muncul dari situ, bukan dari kuburan. Kalau kuburan memunculkan keberkahan, seandainya keberkahan itu muncul dari kuburan, kira-kira yang paling berkah kuburannya siapa? Kuburan Rasulullah SAW. Tapi kenyataan kuburan Rasulullah bisa dikunjungi para sahabat, apa tidak bisa? Para sahabat suka-suka mereka ke kubur Nabi, bisa nggak? Nggak bisa. Kuburan Nabi ada di mana waktu itu? Begitu beliau wafat, beliau dikubur di mana? Di kamarnya Aisyah. Ya tentu nggak sembarang orang bisa masuk kamar Aisyah. Paling Abu Bakar, paling Asma, Abdurrahman, abangnya Abu Bakar. Ya. Umar nggak bisa, Ali nggak bisa. Sahabat-sahabat yang lain nggak bisa. Berarti Nabi menutupi keberkahan dari kubur beliau untuk para sahabat yang masih hidup? Mustahil. Ini semakin tegas bahwa kuburan tidak mendatangkan keberkahan. Hatta kuburan Nabi SAW. Kalau kuburan Nabi mendatangkan keberkahan, berarti beliau menutup keberkahan. Dan beliau tahu kan, beliau ngasih tahu bahwa seluruh para Nabi, para Rasul harus dikubur di titik di mana Nabi itu wafat. Wafat di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dimakamkan. Wafat di pinggir batu, ya di pinggir batu itu dikuburkan. Wafat di bawah pohon, ya di bawah pohon itu harus dikuburkan. Nggak boleh bergeser sedikit. Nah, Rasulullah Muhammad SAW wafat di kamarnya Aisyah. Di kamarnya Aisyah, yang otomatis harus dikubur di situ. Inilah jawaban dari ocehan, tuduhan kaum Syiah Rafidah yang mengatakan di acara pemakaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar nggak datang. Malah sibuk rebutan jabatan katanya. Ini fitnah. Tentang nggak datang ya iya. Ini kan Aisyah, di kamarnya Aisyah. Ya, artinya sempit. Maka ya yang perlu saja. Ada Ali di situ, ada Fudail di situ. Ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa pemakaman jasad Nabi SAW seperti pemakaman para ulama, pemakaman pahlawan presiden mana di Arak, abring-abringan, tahu abring-abringan, diantarkan oleh kaum muslimin ribuan, enggak ada.
Orang disolati keluarkan ke masjid saja tidak. Maka yang menyolati jasad Nabi itu bergilir. Laki-laki dewasa dulu. Ya paling 5 orang, 6 orang. Keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Udah selesai laki-laki dewasa. Kemudian para wanita. Udah selesai anak-anak. Ya. Ini dia. Ya. Jangan pernah beranggapan bahwa kuburan mendatangkan berkah. Lihat saudara-saudara kita. Kasihan sekali mereka menghabiskan energi, tenaga, uang tidak sedikit, apalagi dibanding dengan ekonomi mereka, ya. Ke Demak, ke Banten, ke Madura, ke Surabaya, ke Ampel, ke ini, ke itu. Mereka mengira bahwa di situ ada keberkahan karena ini orang soleh, wali Allah. Lebih soleh mana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kuburan Nabi tidak dikunjungi berbondong-bondong oleh para sahabat. Ya. Dan tidak bisa. Ya. Dan tidak ada pesan sedikit pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti seandainya aku terpaksa dikubur di kamar Aisyah misalnya, ya, Aisyah suruh kemana misalnya, buka kuburanku biar kaum muslimin leluasa berziarah ke kuburku karena kuburku mendatangkan berkah. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun ucapan beliau seperti itu. Ya. Dan Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah kelupaan. Ya. Seandainya Nabi harus berbicara seperti itu, tentu Allah sudah gerakkan bibir beliau untuk mengucapkan kalimat itu karena beliau maksum. Ini semakin tegas bahwa kuburan itu tidak ada apa-apanya. Hanya tempat orang mati, di situ kita disunahkan berziarah agar kita sadar, kita ingat bahwa kita akan mati. Itu saja. Tidak mendatangkan keberkahan seperti kita baca Al-Quran, sholat, dan seterusnya. Ini syirarun nas ada 2. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Apa yang dimaksud dari jenis jin dan manusia? Yang dimaksud adalah setan itu. Kan ini berbicara tentang was-was syaitan. Ya. Godaan syaitan. Itu ada 2. Dari jenis jin dan dari jenis manusia. Ya. Tahulah kita dari sini bahwa syaitan itu adalah sifat. Sifat keburukan itu adalah syaitan. Sifat keburukan syaitan ini kadang menempel di jin, kadang menempel di manusia. Menempel di malaikat tidak mungkin. Oleh karena itu seluruh malaikat karena tidak ketempelan syaitan, semuanya keinginannya cuma satu. Ya. Makan nggak pingin, minum nggak pingin, nikah nggak pingin, istirahat nggak pingin. Apalagi nonton nggak pingin. Ya. Itu kira malaikat pas mencatat manusia yang sedang nonton balapan apa misalnya atau bola ikut nonton, nggak pingin, nggak ada keinginan sedikit pun. Ya, hiburan nggak pingin, musik nggak pingin. Keinginan malaikat cuma satu. Apa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah, dan itu keinginan terbesar seorang manusia. Ketika manusia itu ingin taat kepada Allah, itu keinginan besar. Keinginan terbesar. Itulah malaikat. Sama semua. Mau Jibril, mau Mikail, mau Mungkar Nakir, semuanya keinginannya satu, taat. Ketaatannya beda-beda. Ketaatan Jibril kepada Allah dengan cara menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi, para rasul. Ketaatan malaikat maut kepada Allah dengan cara mencabut nyawa.
ketaatan mungkar dan nakir kepada Allah berupa nyiksa orang yang tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Ya. Pertanyaan ketaatan Israfil. Tapi istilah Israfil ini diperselisihkan kesahihannya ya, yang meniup sangkakala. Yaitu ya ingin meniup itu. Karena dia hanya diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala, dia nggak pingin yang lainnya. Dan keinginan dia itu. Maka walaupun masih jauh, mana masih jauh? Dajjal belum muncul, Nabi Isa belum turun, Ya'juj Ma'juj belum ada, matahari belum terbit dari barat, Dabatul Ard belum muncul dari dalam bumi, kan masih lama. Tapi malaikat peniup sangkakala ini sudah bersiap. Nabi yang mengatakan bahwa ujung yang harus ditiup itu sudah dimasukkan ke mulutnya. Dan apa itu sudah menggelembung pipinya. Sudah siap-siap meniup. Kapan Allah perintahkan tiup langsung. Inilah ketaatan para malaikat. Betul-betul taat yang sempurna 100%. Nggak pakai logika akal. Kalau kita kan kebanyakan pakai logika akal. Kita. Malaikat tidak. Jadi betul-betul sempurna ketaatannya. Sebab kalau pakai logika akal, ya masih lama. Dajjal belum ada. Peniup sangkakala ini kan nggak bodoh. Tahu ada Dajjal, ada Dabatul Ard, Nabi Isa belum turun. Ini kan menjadi berita langit. Ya. Tapi biarin. Karena memang semangat dalam ketaatan. Tidak seperti kita. Banyak pakai logika. Umur saya sudah kepala 4. Kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, asuransi ini, saya mau kerja di mana? Keahlian saya cuma ini. Ya, itu. Logika akal mendominasi. Sehingga ketaatan untuk sami'na wa ata'na harus meninggalkan tempat riba ini menjadi kalah. Ya udahlah, nunggu pengajuan pensiun dini, nanti dapat pesangon, buat modal. Nah, itu. Akalnya mengalahkan ketaatannya. Maka nggak keluar sampai pensiun. Ya. Masih untung, masih hidup sebelum masih bisa bertaubat. Ya. Sebelum Allah cabut nyawanya. Adapun malaikat tidak. Ya. Maka ketika seseorang ketaatannya kepada Allah, kesiqohannya kepada Allah itu sempurna, maka kadang Allah berikan kepada manusia itu apa yang Allah berikan kepada malaikat. Contoh yang sudah terbukti apa? Nabi berpuasa wisal. Nabi berpuasa wisal. Jadi belum ada sahur waktu itu. Jadi sepertinya 2 hari 2 malam. Jadi ketika maghrib, yang lain makan, minum, berbuka, Nabi tidak berbuka sedikit pun. Wisol, nyambung. Ketika para sahabat mau ikut-ikutan wisol, Nabi larang. Para sahabat menawar, bukankah engkau sendiri berwisol ya Rasul? Nabi menjawab, kalian tidak seperti aku. Di malam hari aku diberi. Allah memberikan kepadaku di malam hari apa? Makan dan minum. Gitu. Makanan padat, minuman cair? Bukan. Makanan, minuman, ruh. Sebab kalau makanan padat, minuman cair, ya tentu bukan wisol. Nabi tidak berwisol. Dibatalkan oleh beliau istilah wisol. Ya. Kenapa? Karena ketaatan Nabi yang sempurna. Maka Allah memberikan kekuatan kepada Nabi tidak lewat makanan, tidak lewat minuman. Ya, nanti akan terjadi ketika Nabi Isa berikut Imam Mahdi dan kaum muslimin berlindung di puncak sebuah gunung.
dari kejahatan, keganasan Ya'juj, Ma'juj. Lihat, seorang Nabi Musa, seorang Nabi Isa, Ruhullah, tidak memaksakan diri melawan Ya'juj, Ma'juj. Dengan mengatakan, saya Ruhullah, saya Nabi Allah, saya Rasulullah, masuk kalah dengan Ya'juj, Ma'juj yang ahli maksiat. Tidak. Memang kalah, ya tidak diladeni. Karena kekuatan Ya'juj Ma'juj luar biasa. Entah berapa juta jumlahnya. Dan luar biasa ganasnya. Barbarnya. Ya. Disitulah Nabi Isa bersama kaum muslimin berlindung di puncak sebuah gunung tanpa makanan, tanpa minuman. Pertanyaan para sahabat, dengan apa mereka bisa hidup? Nabi menjawab, dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dengan zikir. Ya, ketika mereka mempunyai ketaatan yang sempurna, Allah memberikan kekuatan tanpa makanan, tanpa minuman. Ya. Tum pernah dengar kisah Abu Dzar? Tidak makan apa-apa selama sebulan. Di awal-awal Abu Dzar masuk Mekah, masuk Islam. Bertahan hanya dengan minum air Zam-Zam. Ya. Nah, kembali kepada setan yang bukan zat, tapi hanya sifat, maka setan ini kadang menempel pada diri jin, kadang menempel pada diri manusia. Menempel pada diri manusia, kita saksikan sehari-hari. Menempel pada diri jin, kita tidak bisa menyaksikan tentunya. Allahu a'lam. Iya, itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan.